Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya dalam tayangan hari ini, di mana kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, topik kita pada hari ini dari bagian firman Tuhan ini adalah kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita akan dikunjungi oleh seorang tamu penting? Saya yakin dan percaya kita pasti akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut tamu penting tersebut. Kita tidak mau kalau misalnya kedatangan tamu yang sangat penting atau yang sangat terhormat itu datang mengunjungi tempat kita, segala sesuatunya belum siap. Kita pasti akan malu, bukan? Dan kita tidak akan menikmati kedatangan tamu terhormat yang akan berkunjung ke tempat kita tersebut. Demikian pula kalau misalnya ada seorang presiden, seorang pejabat tinggi negara yang berkunjung ke suatu tempat, tentu tempat yang akan dikunjungi itu pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya jalan-jalan yang rusak diperbaiki, penerangan jalanan yang tidak maksimal dibuat maksimal, rute yang akan dikunjungi oleh presiden atau pejabat tinggi negara itu dibuat sebagus mungkin, sehingga ketika mereka datang, mereka senang, mereka puas. Dan tempat yang dikunjungi tersebut akan merasa senang, akan merasa terhormat ketika bisa menyambut kedatangan presiden atau pejabat tinggi negara itu dengan maksimal. Nah, hari ini di dalam perikop yang menjadi renungan kita bertemu dengan satu topik tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu tema kita pada hari ini adalah kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam perikop yang menjadi renungan kita hari ini, kita melihat Tuhan Yesus bukan hanya memberitahu, bukan hanya mengajar kita bahwa kedatangannya sudah semakin dekat, bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya, tetapi juga dia mengajarkan kita, dia memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali tersebut. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat bersama-sama apa saja yang Yesus ajarkan, yang Yesus beritahu kepada kita untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh terkait menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali kita dapat sambut dengan siap sedia. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang kesiapan. Bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Seperti apa wujud dari kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dari pasal 13 ini adalah memperhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus. Memperhatikan seperti apa tanda-tanda dari kedatangan Yesus. Nah, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dari dunia pertanian, ya. Orang pada masa itu tahu persis musim panas akan segera datang. Mereka bisa tahu itu karena tandanya ranting-ranting pohon ara itu melembut dan mulai bertunas. Itulah tandanya bahwa musim panas sudah dekat.
Kemudian dalam ayat 29, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, yang dimaksud adalah tanda-tanda dari kedatangan Yesus. Kalau kamu sudah melihat hal-hal itu terjadi, maka ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita diajar Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus. Sehingga kalau kita memperhatikan tanda-tanda dari kedatangan Yesus ini, maka kita tahu bahwa Yesus tidak lama lagi akan segera datang. Kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa saja tanda-tanda itu? Ya. Yang pertama, ada tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus. Apakah tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus? Yang pertama, adanya penyesatan. Ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 23 dari Markus pasalnya yang ke-13 ini. Ini tanda yang pertama, akan muncul Mesias palsu. Akan muncul Kristus palsu, akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias, sebagai yang diurapi Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang, bahkan sekiranya mungkin orang-orang pilihannya juga. Ya, ini tanda yang pertama, munculnya Mesias palsu. Munculnya Kristus palsu, munculnya oknum-oknum yang mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Ya, saya membaca ada beberapa berita dari orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Kristus yang diutus Tuhan. Ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Kristus yang diutus Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Nah, ini sudah diberitahukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa banyak orang yang akan mencatut nama Tuhan, memakai namanya, mengklaim dirinya sebagai Mesias atau Kristus. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan banyak orang, bahkan sekiranya mungkin, ya, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bahkan dicatat di situ Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ayatnya yang ke-21 sampai 23, mari kita lihat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Ya, mereka bukan hanya mengaku sebagai utusan Tuhan, tapi juga mereka membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, sehingga orang takjub, sehingga orang percaya bahwa mereka itu adalah utusan Tuhan. Padahal mereka adalah Mesias palsu, Kristus palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Nah, oleh sebab itu kita perlu waspada, ya, akan tanda-tanda ini. Pertanyaannya adalah, apakah tanda-tanda ini sudah ada pada saat ini? Banyak, saudara. Ada banyak orang yang mengaku sedikit-sedikit Tuhan bilang kepada saya, sedikit-sedikit Roh Kudus berbisik kepada saya, bahkan tidak sedikit. Ada banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya diutus Tuhan untuk bikin ini, bikin itu, membuat berbagai macam mujizat, sehingga banyak orang yang percaya kepada orang itu dan disesatkan. Tidak lagi menyembah kepada Yesus, tetapi mengkultuskan orang itu. Ya, apakah sudah terjadi di zaman ini? Banyak, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi peringatan, kalau ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Yesus bilang, jangan kamu percaya.
Jangan segera percaya ketika ada orang, entah itu oknum pendeta, oknum hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya. Tunggu dulu, jangan percaya. Tetapi uji segala sesuatunya. Apakah benar orang itu adalah utusan Tuhan atau bukan? Ya. Sekarang banyak orang yang menubuatkan hal-hal yang katanya berasal dari Tuhan. Tetapi apa yang dinubuatkannya itu justru tidak terjadi, saudara. Bahkan dia meralat nubuatannya yang pertama, ya, sebagai suatu nubuatan yang keliru. Bayangkan, saudara, katanya dari Tuhan, tapi kok bisa keliru? Ya, lalu dibuat nubuatan yang baru lagi, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan di luar negeri sana yang mengklaim, kalau misalnya nubuatan itu salah, jangan salahkan saya, salahkanlah Roh Kudus, salahkanlah Tuhan yang sudah bicara kepada saya. Bayangkan, Tuhan dituduh sebagai keliru ketika menyampaikan sebuah nubuatan. Ini banyak sekali terjadi. Pertanyaannya, apakah banyak orang Kristen yang diperdaya? Banyak juga. Banyak orang Kristen yang terkesima, banyak orang Kristen yang takjub, bahkan banyak orang Kristen yang akhirnya mengikuti orang itu, memuja orang itu, mengkultuskan orang itu, sehingga orang itu menjadi segala-galanya bagi dia. Bagi dia orang itu tidak lagi bisa berdosa, dianggap sebagai sempurna. Kalau dikritik, kalau dikasih tahu ajarannya salah, banyak orang justru membela oknum-oknum tersebut. Nah, oleh sebab itu tanda yang pertama di akhir zaman ini perlu kita perhatikan, apa itu? Munculnya para penyesat-penyesat yang mengklaim bahwa dia adalah utusan Tuhan, yang mengklaim bahwa dia adalah hamba Tuhan, diutus untuk menyampaikan sesuatu yang katanya firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan buat berbagai macam mujizat-mujizat. Tujuannya untuk apa? Dengan maksud, katanya, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Yesus bilang, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Banyak orang Kristen yang tidak pernah mau menguji sebuah ajaran apakah dari Tuhan atau tidak. Padahal Alkitab sudah memberikan petunjuk yang lengkap. Yesus memberikan sebuah peringatan, hati-hatilah kamu supaya kamu jangan disesatkan. Akan ada orang yang mengaku diutus oleh Tuhan. Akan banyak orang yang mengaku mendengar suara Tuhan, bahkan membuat berbagai macam mujizat-mujizat. Tujuannya untuk apa? Menyesatkan banyak orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Oleh sebab itu hati-hatilah. Inilah tanda daripada akhir zaman, penyesatan. Oleh sebab itu ketika kita tahu ada fenomena yang seperti ini, kita tidak perlu heran. Ya, kita ingat, oh berarti Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Kita berjaga-jaga supaya jangan sampai disesatkan oleh oknum-oknum atau para penyesat yang mengaku diutus Tuhan, yang mengaku mendengar suara Tuhan, tetapi ajarannya semua bertentangan, tidak beres, tidak selaras dengan ajaran Alkitab. Ini yang pertama tanda sebelum kedatangan Yesus, penyesatan. Tanda yang kedua, dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8 adalah peperangan. Ya. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Belum kesudahannya, tapi tanda menjelang kesudahan zaman, itulah peperangan. Kita tidak heran, ya, peperangan muncul di sana sini, saudara. Ya, Yesus mengatakan kepada kita, tidak perlu kamu heran, meskipun itu belum kesudahannya, tetapi ini menjadi satu tanda bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Yang berikut, ayat yang ke-8, bencana alam dan kelaparan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bencana alam dan kelaparan. Ini sudah terjadi, saudara. Yang berikutnya ayat 9 sampai dengan ayat 13, penganiayaan. Ya, orang Kristen akan dianiaya. Orang Kristen akan diperlakukan dengan jahat. Ya, orang Kristen akan diserahkan untuk diadili, bukan karena mereka melakukan sebuah tindakan kriminal,
tetapi oleh karena mereka mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus. Ya, penganiayaan, gereja ditutup, orang Kristen dilarang beribadah, bahkan tidak sedikit yang dipenjarakan, saudara, bahkan tidak sedikit juga yang dibunuh. Ini sudah terjadi. Dan ini juga menjadi salah satu tanda sebelum kedatangan Yesus, penganiayaan. Lalu kemudian ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di situ ada siksaan yang dahsyat, ya. Kalau kita memperhatikan ayat 14 sampai dengan ayat 20, tentu saja ini bicara tentang nubuatan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi. Dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ketika murid-murid melihat sebuah kemegahan dari bait Allah, Yesus mengatakan bahwa suatu saat bait Allah ini akan diruntuhkan rata dengan tanah. Dan apa yang Yesus katakan ini, apa yang Yesus nubuatkan ini terjadi, saudara. Pada waktu itu, tahun 70 Masehi, ya, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, dia membinasakan bait Allah, mencemarkan bait Allah, dan menghancurkan bait Allah. Nah, seorang sejarawan Yahudi bernama Josephus Flavius, dia mencatat seperti apa hebatnya kesengsaraan yang terjadi pada waktu itu. Dia mencatat bagaimana kesengsaraan yang dialami ketika Yerusalem dihancurkan oleh Roma. Mayat-mayat berkelimpangan di jalan-jalan, kelaparan hebat terjadi di mana-mana. Bahkan saudara, orang mulai makan mayat, orang mulai mencuri mayat untuk dimakan, untuk meredakan rasa laparnya. Bahkan ada seorang ibu yang tega memanggang anaknya untuk dimakan, dibagi-bagikan kepada orang yang masih tinggal, yang masih hidup pada waktu itu, dilanda kelaparan yang begitu hebat, ya. Sehingga apapun yang mereka temui, mereka jadikan bahan makanan. Mereka jadikan untuk meredakan kelaparan mereka, ya. Ketemu kotoran manusia, ikat pinggang, sepatu kulit, ya, semuanya dijadikan makanan untuk bertahan hidup. Oleh karena tentara Romawi yang membinasakan, menghancurkan bait Allah di Yerusalem, menyerang Yerusalem dan mencemarkan serta menghancurkan bait Allah. Situasinya sangat mengerikan. Itu sebabnya Yesus membuatkan ayat 14 sampai 20, dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah beberapa tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus. Tapi bukan hanya tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus, ada juga tanda-tanda pada saat kedatangan Yesus. Apa saja itu? Ayat 24 sampai dengan ayat 25, jagat raya goncang. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, akan terjadi kegoncangan di jagat raya ini, saudara. Itu tanda-tanda ketika Yesus datang. Lalu kemudian ayatnya yang ke-26, Kristus datang dengan segala kuasa dan kemuliaan, dan itu dilihat oleh semua penduduk bumi. Ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Orang melihat langsung kedatangan Kristus yang kedua kali yang penuh dengan kemuliaan. Lalu yang kemudian, tanda pada saat kedatangan Yesus, ayatnya yang ke-27. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kristus memerintahkan para malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang-orang percaya di berbagai macam tempat. Nah, inilah beberapa tanda yang kita bisa lihat dari kedatangan Tuhan Yesus, yang menjadi peringatan Kristus bagi kita, yang menjadi perhatian kita bersama sebagai bentuk kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita perlu belajar untuk memperhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus. Jangan kita terlena dengan dunia ini, saudara.
Jangan sampai kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas dunia ini, tetapi kita perlu memperhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin menyambut kedatangan Yesus. Yang kedua, seperti apa wujud kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan? Ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hidup di dalam firman Tuhan. Ini yang menjadi tanda kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa itu hidup di dalam firman Kristus? Yesus mengatakan bahwa firman-Nya tidak akan berlalu. Ya, dunia ini akan berlalu. Semua yang kita punya ini akan kita tinggalkan. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan kekal adanya. Firman Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu, kita harus percaya dan hidup di dalam firman Kristus. Kita perlu terus hidup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ini yang menjadi salah satu wujud kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita berdasar di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan segala sesuatunya selaras dengan ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan abaikan firman Tuhan. Jangan abaikan Alkitab Saudara. Mulailah membacanya, merenungkannya, belajar untuk menggumulkan kehendak Tuhan. Belajar untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu hiduplah sesuai dengan petunjuk kehendak pimpinan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara temukan di dalam Alkitab yang adalah firman Allah sendiri. Mustahil kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak tertarik untuk membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan, Saudara. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan atas hidup kita? Bagaimana kita tahu pimpinan Tuhan atas hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu petunjuk Tuhan atas hidup kita? Kalau kita abai untuk membaca, merenungkan, dan menyelidiki Alkitab kita. Kalau kita sama sekali tidak peduli dengan Alkitab kita. Ya, kita punya Alkitab, entah dalam bentuk buku ataupun di dalam gadget kita masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap hari kita memberi waktu kita untuk menyelidiki Alkitab kita, membaca Alkitab kita, merenungkan Alkitab kita, seraya menggumulkan apa petunjuk Tuhan, apa mau Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dimungkinkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, setan akan berbagai macam cara berusaha untuk menggoda saudara supaya saudara tidak peduli dengan Alkitab saudara. Setan akan memakai berbagai macam cara untuk membuat saudara sibuk dengan kepentingan saudara, sehingga saudara berkata tidak ada lagi waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Atau ketika saudara membiarkan diri saudara dikuasai oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan diri, keinginan-keinginan dunia, maka saudara tidak akan pernah punya kerinduan untuk membaca, merenungkan, menyelidiki, apalagi memahami kehendak Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Hiduplah di dalam firman Tuhan. Caranya, bukalah Alkitab saudara. Bacalah, berdoalah, renungkanlah, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Apa yang menjadi petunjuk-Mu bagi hamba-Mu ini? Bagi aku ini Tuhan, sehingga aku bisa hidup selaras dengan firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, saudara cari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan dirinya untuk ditemui. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, pasti saudara akan menemukan kehendak Tuhan. Pasti saudara akan menemukan petunjuk Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga hidup saudara dan saya betul-betul adalah hidup di dalam firman Tuhan. Dan ini menjadi salah satu bentuk kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga, seperti apa kesiapan menyambut kedatangan Tuhan? Itulah jangan berspekulasi tentang kedatangan
Yesus yang kedua kali. Ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ya, jangan coba-coba berspekulasi. Jangan coba-coba mengada-ngada, mengotak-atik, mengira-ngira tentang tanggal, jam, hari, bulan, tahun berapa Yesus akan datang yang kedua kali. Tidak usah sibuk, saudara. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya. Kemudian dalam ayatnya yang ke-33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya. Lalu kemudian ayat 35, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. 3 kali Yesus mengingatkan, tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu jangan coba-coba cari tahu, percuma, karena sudah dikasih tahu. Apa itu? Tidak ada yang tahu. Sudah dikasih tahu bahwa tidak ada yang tahu akan kedatangan Tuhan, kok masih mencari-cari tahu? Padahal Tuhan sudah kasih tahu bahwa tidak ada yang tahu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, tidak heran ada banyak orang kan beberapa waktu yang lalu membuatkan kedatangan Yesus tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Tahu-tahu apa yang terjadi, saudara? Tidak terjadi. Ya, saya pernah membaca sebuah kisah atau mendengar sebuah berita, ada orang yang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan Yesus akan datang. Lalu mereka jual hartanya, memakai pakaian putih, berkumpul di satu tempat, buat keributan, memuji Tuhan, tidak peduli tetangga kiri kanan, tetangga lapor, saudara. Yang datang bukan Yesus, yang datang justru pihak keamanan, pihak ketertiban yang mengangkat orang itu masuk untuk dibina, saudara, ya, karena bikin kacau, bikin onar. Bukan Yesus yang datang, tetapi petugas ketertiban masyarakat yang datang, ya, membubarkan kerumunan itu, membawa orang itu untuk dibina, saudara, ya, ditegur malah, ya, diperingatkan supaya jangan bikin keributan. Ini terjadi, saudara. Bukan hanya sekali, berulang-ulang kali ada orang yang mencoba-coba merumuskan kedatangan Yesus, mengotak-ngatik angka-angka yang ada di alam Alkitab, tetapi hasilnya tetap sama, sia-sia. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Yesus datang, jangan percaya. Ya, karena Yesus sudah kasih tahu, tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangan Yesus. Jadi, jangan berspekulasi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang jelas Yesus berkata, aku akan datang. Kapan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Oh, kalau begitu saya harus berjaga-jaga. Kalau begitu saya tidak boleh tertipu oleh orang-orang yang mengaku mengetahui tanggal, bulan, dan tahun. Itu semua hoax. Itu semua adalah dusta. Itu hanya sebuah spekulasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, yang terakhir, bentuk kesiapan menyambut kedatangan Tuhan dalam ayat 33 sampai dengan ayat 37, itulah berjaga-jaga. Yesus berkata, berjaga-jagalah, ayatnya yang ke-33. Karena itu berjaga-jagalah, ayatnya yang ke-35. Lalu ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi Yesus memberi petunjuk, bersiap-siaplah. Seperti apa kesiapan itu? Berjaga-jagalah. Lalu seperti apa wujud dari berjaga-jaga itu, saudara? Ada 2 hal yang kita bisa lihat wujud dari berjaga-jaga itu. Yang pertama adalah mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Digambarkan seperti seorang tuan
yang sedang bepergian, meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, kerjakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sambil berjaga-jaga. Karena kalau Tuhan itu datang, mereka siap. Mereka tidak tahu, ayat 35, kapan Tuhan itu datang. Entah menjelang malam, entah itu tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Semuanya harus berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang lalai di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya pada waktu itu. Nah, ini juga menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Seperti apa kita berjaga-jaga. Itulah kita kerjakanlah tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita kerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab sebagai suami Kristen. Tugas dan tanggung jawab sebagai istri Kristen. Tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Kristen. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua Kristen. Tugas dan tanggung jawab sebagai keluarga Kristen. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kita menunjukkan kehidupan Kristen kita, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Kita mengerjakan tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kita gunakan semaksimal mungkin karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita gunakan waktu, kesempatan, tenaga, pikiran, uang kita, ide-ide, kesehatan kita, dan segala sesuatu, totalitas hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang berdampak kepada kekekalan. Itulah yang harus kita kerjakan sebagai wujud kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan tidur, ayat 36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ya. Istilah tidur di sini punya makna, ya, terlena dengan kesenangan duniawi, saudara. Tidur ini menjadi sebuah gambaran terlena dengan kesenangan duniawi. Tidur bisa juga dimaknai abai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Apapun itu, sudah. Jangan sampai kamu tidur, kata Tuhan. Jangan sampai kamu terlena dengan kesenangan duniawi. Kamu masih hidup di dalamnya. Jangan sampai kamu abai dengan tugas dan tanggung jawab hidupmu. Tuhan sudah berikan segala sesuatunya kepadamu. Tuhan sudah percayakan segala sesuatunya kepadamu. Jangan kamu abai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan itu. Tapi kamu kerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan itu dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kita mau. Seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan tidur, jangan terlena, tapi membuat diri kita terus berjaga-jaga. Ya, seperti para hamba-hamba ini. Mereka tidak tahu kapan Tuhan mereka datang. Dan mereka berjaga-jaga, saudara. Demikian pula dengan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Tetapi kita berjaga-jaga dengan cara tidak tertidur. Tidak terlena dengan kesenangan duniawi. Tidak abai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan usia tambahan, kita masih diberikan nafas hidup. Kita masih dipercayakan kekayaan. Kita masih dipercayakan waktu, kesempatan, talenta, karunia, pekerjaan, keluarga. Mungkin kita sebagai suami, istri, anak, orang tua. Seorang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta sekalipun. Jemaat biasa sekalipun, saudara. Ingatlah bahwa kesempatan hidup itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita, nafas kita, kesehatan kita, waktu kita, tenaga kita, pekerjaan kita,
kekayaan kita, uang kita, semua yang kita punya adalah Tuhan masih percayakan. Tuhan mau supaya kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita kerjakan itu dalam arah kekekalan. Sehingga kita betul-betul siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 dari kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kristus pasti akan datang yang kedua kali. Dan kita bersyukur, Kristus bukan hanya memberikan kepada kita bahwa dia akan datang, tetapi juga dia memberikan petunjuknya kepada kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri menanti kedatangannya yang kedua kali. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan tidak hanya kasih tahu, aku mau datang, titik. Tidak, saudara. Tapi Tuhan juga memberitahu kepada kita, aku akan datang, oleh sebab itu kamu siap-siap ya. Seperti inilah yang harus kamu siapkan. 4 wujud kesiapan menyambut kedatangan Tuhan ini. Kiranya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan kita terapkan itu semua di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Marilah kita mempersiapkan diri kita di dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ya, dengan memperhatikan apa yang menjadi petunjuk, arahan, nasihat, bahkan peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini. Sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali, kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita akan menyambutnya dengan penuh sorak-sorai. Karena kita telah mempersiapkan apa yang Tuhan sudah suruh untuk kita persiapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.